Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Tetap semangat, tetap sehat. Masih di rumah saja, tapi kita masih bisa bertemu. Nah, hari ini bersama Bu Yesi kita akan bermain paket alif. Ikuti ya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas, mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pada kisah Nabi Muhammad, Bu Yesi akan mengulas sedikit ya pertemuan kemarin tentang makna syahadat. Masih ingat apa bunyi syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masih ingat anak-anak? Lihat gambar yang ada di dekat Bu Yesi. Allah, Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia untuk senantiasa menyembah kepada Allah. Nah, kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya sayang. Sudah siap semuanya? Are you ready? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Tepuk doa ya, biar semangat. Tepuk doa. D. O. A, doa. Yuk kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pasti anak-anak sudah sering mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah kita, contoh suri tauladan kita. Nah, Bu Yesi akan menyampaikan kisah beliau dari mulai beliau lahir, kemudian dewasa, kemudian beliau berhijrah, kemudian ketika beliau menerima wahyu dari Allah. Nah, disimak ya kisahnya. Nabi Muhammad dilahirkan di bumi Mekah pada tahun 571 Masehi. Siapa yang pernah ke kota Makkah? Barangkali ada yang sudah pernah diajak ayah bundanya untuk umroh atau pergi ke tanah suci. Masya Allah. Nah, bumi Mekah adalah bumi yang sangat-sangat diberikan berkah oleh Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di sana. Di sana ada apa saja? Tahu? Ada Ka'bah. Kemudian banyak pohon kurma. Udaranya panas. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun 571 Masehi dari seorang ibu yang bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad kecil seperti anak-anak pada umumnya dititipkan pada seorang ibu susuan yang bernama Ibu Halimah. Tapi nak, Nabi Muhammad kecil itu subhanallah tidak pernah rewel, berbeda dengan anak-anak kecil pada umumnya. Sehingga Ibu Halimah begitu sayang pada Nabi Muhammad kecil, seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika saatnya Nabi Muhammad sudah harus kembali kepada ibunya di usia 2 tahun, Ibu Halimah belum rela melepasnya. Masih ingin mengasuhnya lagi, masih ingin diperpanjang lagi untuk bisa menemani Nabi Muhammad. Kemudian Ibu Aminah tidak tega dan mengizinkan
Ibu Halimah untuk kembali membersamai Muhammad kecil. Nah, tahu tidak anak-anak, ada peristiwa yang sangat-sangat penting pada saat Nabi Muhammad bersama Ibu Halimah. Peristiwa apa itu? Dada Nabi Muhammad dibelah oleh seorang laki-laki, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu ditutup kembali. Tahu tidak laki-laki itu siapa? Laki-laki yang berpakaian putih-putih, gagah. Ternyata beliau adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk membersihkan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat luar biasa di umur yang masih kecil. Tak lama sesudah peristiwa itu, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Ibu Aminah. Ibu Aminah begitu senang sekali karena sudah lama berpisah dengan Muhammad kecil. Kemudian Nabi Muhammad kembali tinggal bersama ibunya. Tapi sayangnya tidak lama nak. Di usia Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun, Allah memanggil Ibu Aminah. Muhammad yang masih kecil menjadi anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi sayang juga, tak lama bersama kakeknya pun meninggal. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad bersama pamannya diajak berdagang. Nah, begitu masa kecil Nabi Muhammad dihabiskan bersama pamannya, belajar berdagang bersama pamannya. Kemudian menginjak usia dewasa, Nabi Muhammad dipertemukan dengan seorang saudagar, pedagang besar. Beliau adalah Bunda Khadijah. Nabi Muhammad memperdalam ilmu dagangnya dengan beliau. Nabi Muhammad subhanallah nak, menjadi seorang pedagang yang sangat dipercaya karena kejujurannya. Sampai-sampai beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Khadijah dan beliau dikaruniai putra-putri antara lain yang bernama Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Tetapi nak, sayang, ujian beliau terus-menerus ada. Putra-putri beliau satu demi satu dipanggil oleh Allah dan tinggallah Fatimah. Masih ingat ada lagunya loh tentang Fatimah? Disimak ya. Fatimah Az-Zahra, putri dari Muhammad dan Khadijah. Cantik wajahnya, baik hatinya, itulah Fatimah Az-Zahra. Penyayang dan dermawan, tak pernah berputus asa. Seuntai kalung kesayangannya, jadi berkah untuk semua. Nah, tinggal Fatimah putri Nabi Muhammad yang masih diberikan kesempatan Nabi Muhammad untuk membersamainya. Oh iya, anak-anakku tercinta, bersama Bunda Khadijah, Nabi Muhammad terus melebarkan bisnis perdagangannya. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Tapi Nabi Muhammad sedih nak. Kenapa ya sedihnya? Karena melihat orang-orang di sekitarnya berdagangnya tidak jujur. Sudah mulai meninggalkan ajaran Allah. Mereka saling berantem, saling berkelahi, serakah. Masya Allah, Nabi Muhammad sedih sekali. Dan itu terjadi di sekitarnya. Setiap hari beliau melihat hal yang seperti itu. Nah,
karena beliau sangat bersedih, prihatin melihat teman-temannya, orang-orang di dekatnya, akhlaknya semakin jauh dari ajaran Allah. Nabi Muhammad menyendiri di sebuah gua. Ada yang ingat gua apa? Atau ada yang sudah pernah mendengar? Oh iya, Gua Hiro. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, nak. Di sana Nabi Muhammad merenung, mengadukan semua yang dialaminya kepada Allah. Nabi Muhammad mendekatkan diri pada Allah. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya agar mereka kembali kepada ajaran Allah. Kemudian sesudah itu Nabi Muhammad menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah. Namun tidak sedikit orang yang menentangnya. Nah, lama-kelamaan mereka yang menentang ini bertambah banyak, bahkan sampai menyakiti pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang disakiti oleh orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Sehingga Nabi Muhammad mengajak, memerintahkan teman-temannya, para pengikutnya untuk berhijrah. Nah, terjadilah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah menuju Yathrib. Nah, di sana Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang yang mau menerimanya. Nabi Muhammad dan para pengikutnya mendapatkan tempat yang layak, nak. Mereka bisa mengajarkan kembali ajaran-ajaran Allah. Mereka bisa kembali beribadah kepada Allah dengan tenang. Dan orang-orang yang di sana mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Masya Allah, pertolongan Allah. Nah, di sana tumbuh menjadi masyarakat yang taat kepada Allah. Kemudian disebutlah nama Yathrib menjadi Madinatun Nabi. Nabi Muhammad di sana semakin berkibar kepemimpinan dakwahnya, semakin luas ajarannya diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang yang tidak sama kepercayaannya tetap diajak oleh Nabi Muhammad untuk bersama-sama hidup bermasyarakat. Sehingga kehidupan di sana sangat tenang, sangat tentram, dan perekonomiannya pun menjadi baik, menjadi bagus. Umat Islam tinggal di kota Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Mereka meluaskan ajaran Allah, menyebarkan ajaran Allah, dan selalu berjuang untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian pada suatu waktu Nabi Muhammad ingin kembali menyebarkan ajarannya ke kota Mekah. Kembalilah Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke kota Mekah. Alhamdulillah, nak, di sana dimudahkan oleh Allah. Nabi Muhammad bisa kembali ke kota Mekah menyampaikan ajaran Allah dengan tidak mengalami gangguan dari orang-orang yang tidak mengikutinya. Sehingga kota Mekah kembali bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad. Ka'bah yang tadinya digunakan untuk menyembah berhala, menyembah patung, oleh Nabi Muhammad kembali difungsikan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kota Mekah kembali menjadi masyarakat yang taat kepada Allah. Nah, anak-anakku, kira-kira seperti itu peristiwa kisah Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai beliau berhijrah. Nah, anak-anakku tercinta, diingat ya kisah Nabi Muhammad tadi. Kapan Nabi Muhammad lahir? Peristiwa apa yang pernah terjadi ketika Nabi Muhammad kecil? Kemudian ketika dewasa beliau dijuluki apa dan apa artinya? Terus kemudian kemana beliau berhijrah? Kemudian setelah berhijrah, apa yang dilakukan? Diingat-ingat kembali ya. Dan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, Bu Yesi akan bagikan tugas kepada anak-anak. Nanti silahkan menulis Muhammad
ya, kaligrafi tulisan Nabi Muhammad. Boleh ditulis dengan seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Bisa? Pasti bisa. Nah, anak-anak, cukup sekian pertemuan paket alif kali ini. Semoga kita masih dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, mengikuti ajaran-ajaran beliau sebagaimana yang sudah tadi Bu Yesi sampaikan. Cukup sekian dari Bu Yesi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.